Pemirsa, Presiden Prabowo sudah mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam kemarin. Didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, mengumumkan kabinet tersebut bernama Merah Putih. Terdapat kurang lebih 53 menteri dan kepala lembaga dalam kabinet tersebut. Mereka dipanggil satu persatu oleh Prabowo. Namun, hanya ada 14 menteri era pemerintahan Jokowi yang kembali ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk mengabdi kepada negara. Mulai dari Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Erick Thohir, hingga Bahlil Lahadalia. Dan berikut daftar menteri yang akan dilantik Presiden Prabowo hari ini. Yang pertama adalah Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian dan juga pernah berkarir sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Ekspor Indonesia hingga Kadif Propam Polri. Selanjutnya ada Yusril Iza Mahendra yang akan dilantik sebagai Menko Hukum dan HAM. Dia merupakan lulusan Universitas Indonesia, juga dikenal sebagai Ketua Umum PBB sejak 2015 hingga 2024. Dia juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM pada periode 2001 hingga 2004. Selanjutnya ada Menteri Kabinet Merah Putih, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai Menteri Menko Bidang Perekonomian di era Presiden Jokowi. Kemudian Pratikno menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang merupakan lulusan dari S3 Flinders University dan pernah berkarir sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Rektor Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin nantinya oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY sendiri merupakan lulusan Akademi Militer dan juga Universitas Airlangga. Dia sebelumnya dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat akan dijabat oleh Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Menteri Koordinator Pangan dijabat oleh Zulkifli Hasan, yang merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan pernah berkarir sebagai Menteri Kehutanan, Ketua MPR, Ketua Umum PAN, dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara akan dijabat oleh Prasetyo Hadi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada. Dia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia, dan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari. Menteri Kabinet Merah Putih selanjutnya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan petinggi Polri, yaitu pernah menjabat sebagai Kapolri pada 2016 dan juga Menteri Dalam Negeri di era Presiden Jokowi. Menteri Luar Negeri yang sebelumnya dijabat oleh Retno Marsudi kini digantikan oleh Sugiono. Dia lulusan dari University of Constance dan juga Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra pada periode 2020 hingga 2025 dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Menteri Pertahanan akan dijabat oleh Syafri Samsudin, lulusan dari Universitas Pertahanan Indonesia dan pernah berkarir sebagai Pangdam Jaya, Wakil Menteri Pertahanan, Asisten Khusus Menteri Pertahanan, Bidang Manajemen Pertahanan.
Nasaruddin Umar bakal menjabat sebagai Menteri Agama. Dia merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga pernah berkarir sebagai Wakil Menteri Agama, pengurus MUI DKI Jakarta. Menteri Hukum akan dijabat oleh Supratman Andi Aktas. Dia merupakan lulusan dari Universitas Muslim Indonesia dan pernah berkarir sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, anggota DPR RI, advokat, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Menteri Hak Asasi Manusia akan dijabat oleh Natalius Pigai. Dia merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, berkarir sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Menaker Trans dan anggota Komnas HAM RI. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat oleh Komjen Agus Andrianto. Lulusan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berkarir pernah sebagai Wakapolri dan Kabareskrim. Kemudian Menteri Keuangan tetap dijabat oleh Sri Mulyani. Dia sebelumnya merupakan Menteri Keuangan pada periode 2005-2010 dan 2016 hingga 2024. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bakal dijabat oleh Abdul Muti. Ia merupakan lulusan S3 UIN Syarif Hidayatullah dan berkarir sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Satrio Sumantri Brojonegoro akan menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dia merupakan lulusan PhD University of California dan berkarir sebagai staf pengajar Departemen Teknik Mesin di ITB. Ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fadlizon akan dilantik sebagai Menteri Kebudayaan yang merupakan Wakil Ketua DPR RI, Ketua PKSAP DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Menteri Kesehatan dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin. Lulusan Universitas Washington, tersebut pernah berkarir sebagai Menteri Kesehatan sejak 2020 hingga 2024. Kemudian Wakil Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium. Saifullah Yusuf akan menjabat sebagai Menteri Sosial. Lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional Jakarta ini tercatat berkarir menjadi Menteri Sosial, Wali Kota Pasuruan, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan anggota DPR RI. Menteri Ketenagakerjaan akan dijabat oleh Yasirli. Ia merupakan lulusan ITB Bandung dan juga Virginia Polytechnic Institute and State University yang pernah berkarir sebagai guru besar ITB. Abdul Qadir Karding akan dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BPNTKI. Dia tercatat pernah berkarir sebagai anggota DPR RI, Ketua Fraksi MPR PKB, Ketua DPRD Jateng, dan Sekjen DPP PKB. Menteri Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang Kertasasmitra. Pernah berkarir sebagai Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, dan Ketua Dewan Pembina Golkar. Menteri Perdagangan akan dijabat oleh Budi Santoso yang pernah berkarir sebagai Sekjen Menteri Perdagangan, Atase Perdagangan Kedubes RI di New Delhi, Kepala Subdirektorat Ekonomi Kreatif pada Unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
Menteri ESDM akan dijabat oleh Bahlil Lahadalia yang merupakan Ketua Umum Golkar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2024 dan juga pernah tercatat sebagai Menteri Investasi. Menteri Pekerjaan Umum akan dijabat oleh Dodi Hangodo yang merupakan Komisaris PT Pradiksi Gutama. Maksud kami Komisaris PT Pradiksi Gunatama, kemudian Komisaris PT Sena Bangun Aneka Pertiwi. Marwarar Sirait akan dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ia merupakan politikus Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI. Menteri Perdagangan diisi oleh Yandri Susanto, yang merupakan Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Menteri Transmigrasi diisi oleh Iftitah Surya Negara, yang merupakan tercatat berkarir sebagai Kepala Sekretariat Panglima TNI dan Pembantu Asisten Sespri Presiden RI. Menteri Perhubungan diisi oleh Dudi Purwagandi. Dia tercatat berkarir sebagai Dewan Komisaris PLN, Staf Khusus Menpan RB, dan Direktur di PT John Lynn Air Transport dan PT John Lynn Marine Trans. Mutia Hafid akan dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Dia merupakan politikus Golkar sekaligus anggota DPR RI. Andi Amran Sulaiman akan dilantik sebagai Menteri Pertanian, berkarir sebagai Menteri Pertanian selama 2003 hingga 2024, kemudian 2014 dan 2019. Raja Juli Antoni akan dilantik sebagai Menteri Kehutanan, berkarir sebagai Wamen ATR BPN, kemudian pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, sekaligus Sekjen dari Partai Solidaritas Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan akan diisi oleh Sakti Wahyu Trenggono. Ia merupakan Wakil Menteri Pertahanan pada 2019-2020. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN diisi oleh Nusron Wahid. Dia merupakan politikus Partai Golkar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas diisi oleh Profesor Rahmat Pambudi. Dia merupakan politikus Gerindra sekaligus akademisi di IPB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diisi oleh Rini Widayantini. Menteri BUMN tetap dijabat oleh Erick Thohir. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijabat oleh Wi Haji. Dia merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar. Kemudian juga tercatat sebagai Bupati Batang pada 2017 hingga 2022. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dijabat oleh Hanif Faisal Nurofik. Dia tercatat berkarir sebagai Dirjen Planologi KLHK, kemudian Kepala Resort Pengelolaan Hutan. Rosanto Slani akan dilantik sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM. Dia tercatat pernah menjadi Menteri Investasi pada 2024, Wakil Menteri BUMN, Dubes RI untuk Amerika Serikat, dan Ketua Umum Kadin. Selanjutnya ada Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi. Dia tercatat pernah menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat Maman Abdurrahman. Dia merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, juga tercatat sebagai anggota DPR RI. Kemudian, Menteri Pariwisata dijabat oleh Widianti Putri Wardana. Dia merupakan Direktur atau COO Teladan Group, Ketua Yayasan Teladan Utama, Supervisor Yayasan Kawula Madani. Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Tengku Rifki Harsya. Dia adalah Sekjen Partai Demokrat, juga tercatat sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi. Dia tercatat berkarir sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran dan juga Sekretaris Pusat Muslimat NU. Menteri Pemuda dan Olahraga tetap dijabat oleh Dito Aryo Tejo. Dia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Jokowi, sekaligus kader Partai Golkar. Kemudian Jaksa Agung dijabat oleh ST Burhanuddin. Tercatat dia berkarir sebagai asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian juga pernah sebagai Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Kepala Badan Intelijen Negara dijabat oleh Herindra. Tercatat dia berkarir sebagai Kepala Badan Intelijen, Wakil Menteri Pertahanan, dan Danjen Kopassus. Kepala Staf Kepresidenan akan dijabat oleh AM Putranto. Lulusan Akmil tersebut tercatat berkarir sebagai Komandan Kodiklat TNI AD, kemudian Staf Sus Menteri Pertahanan, dan juga Komisaris PT Pindad. Kepala Kantor Komunikasi Presiden akan dijabat oleh Hasan Nasbi. Tercatat, dia pernah sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, kemudian mendirikan lembaga survei Cyrus Network, peneliti Pusat Kajian Politik UI, dan jurnalis di Harian Kompas. Selanjutnya ada Sekretaris Kabinet yang akan dijabat oleh Teddy Indrawijaya. Dia sebelumnya tercatat berkarir sebagai Ajudan Presiden Jokowi dan juga Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Wakil Komandan Batalion Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.